Halo, selamat malam, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabiat, dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Pada kesempatan ini, dalam semangat toleransi antar umat beragama dan persaudaraan sebagai sesama manusia, saya mau mengucapkan selamat memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad bagi saudara dan sahabatku umat Islam dimanapun berada. Semoga momentum hari-hari keagamaan menjadi kesempatan untuk terus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga dalam waktu yang bersamaan menjadi bagian dari orang-orang yang menghadirkan kemaslahatan bagi sesama dan alam semesta. Saya rasa momentum hari raya keagamaan dapat kita refleksikan juga secara lintas iman. Artinya bahwa kita tetap menyadari bahwa setiap agama memiliki hari-hari besar keagamaan, dan setiap penganut agama bertanggung jawab untuk merefleksikan nilai dan makna dari hari-hari besar tersebut. Tetapi kita juga bisa saling belajar, paling kurang kita saling mendengar, ya, tanpa bermaksud untuk mengatakan bahwa kita mengetahui secara lebih baik pemahaman-pemahaman agama yang lain. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini, ketika kita ada dalam suasana memperingati Isra Miraj, saya jadi ingat satu perjalanan kecil saya waktu bulan Desember kemarin, mendapat kesempatan ke Yerusalem. Dan tentu saja ketika kami ke Yerusalem ada simbol-simbol tiga agama Abrahamik yang tentu mesti kita renungkan dalam semangat persaudaraan. Yang pertama, Masjid Al-Aqsa, ya, di Yerusalem. Kemudian tembok ratapan bagi umat Yahudi, dan makam Yesus Kristus, ya, gereja makam Yesus Kristus yang juga di Yerusalem. Nah, ini tiga simbol keagamaan yang mestinya kita lihat dalam semangat persaudaraan. Bahwa secara historis pada titik itu juga terjadi konflik, peristiwa perang dalam sejarah, itu kenyataan yang juga tidak kita abaikan. Tetapi melampaui fakta-fakta itu dalam semangat persaudaraan, dalam semangat perdamaian, mestinya kita mampu berkomitmen kuat untuk membina kehidupan rukun, kehidupan toleran, dan damai. Dan saya yakin bahwa agama-agama ada dalam misi yang sama, yaitu menghadirkan damai bagi sesama dan semesta. Nah, kaitan dengan Masjid Al-Aqsa dan Isra Miraj yang saya coba pelajari semampu yang saya bisa lakukan, tentu saja Isra Miraj yang saya dengar dari ceramah Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar yang sekarang menjadi Menteri Agama Republik Indonesia, bahwa Isra adalah satu perjalanan horizontal dari Mekah, ya, ke Al-Aqsa di Yerusalem, ya, kira-kira sederhananya begitu. Sedangkan Miraj adalah satu perjalanan spiritual yang bersifat vertikal. Jadi perjalanan menuju atau perjalanan spiritual ke langit ketujuh, ya, atau kalau boleh saya melihat hal itu dalam penjelasan, itu adalah satu perjalanan spiritual menuju apa yang disebut sebagai Sidratul Muntaha, ya. Nah, dan Isra Miraj juga, ya, yang bisa kita pelajari dan kita saling belajar menyelami bersama. Di situ juga menjadi momen untuk perintah menjalankan sholat, satu wujud iman di mana manusia terhubung dengan Sang Pencipta dalam akta sholat. Saya rasa ini sesuatu yang dapat kita pahami bersama-sama,
sambil kita mengingat tentang siapa kita, ya saudara dan sahabat sekalian. Artinya bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam hidupnya, dan oleh karena itu dia selalu membutuhkan kekuatan lain di luar dirinya yang selalu asosiasikan berada di tempat yang maha tinggi. Dan manusia selalu membangun relasi hubungan dengan Allah atau Tuhan yang maha tinggi itu. Dan itu dapat kita lakukan kalau sebagai umat Kristiani dengan doa. Dengan doa kita menjumpai Allah di tempat yang maha tinggi. Saya ingat waktu perjalanan dari Bukit Zaitun, ya, kita bisa melihat Masjid Al-Aqsa, ya, kubah emas, ya, itu sangat indah, ya, di Yerusalem. Jadi bagaimana perjalanan spiritual membentuk karakter, ya, kita sebagai manusia, yang kemudian dari situ mengubah cara pandang, ya, dan perilaku kita. Yang saya mau katakan dalam poin ini adalah bahwa di tengah kondisi Yerusalem, ya, yang tadi saya katakan ada 3 simbol keagamaan yang juga mempunyai potensi konflik, saya mau mengatakan bahwa kita harus membangun pemahaman yang sama untuk menciptakan damai, sehingga Yahudi, Kristen, dan Islam tetap hidup berdampingan dalam damai. Di tengah kondisi yang terjadi di Timur Tengah hari ini, ya, ada hal-hal yang juga mengkhawatirkan, apalagi ketika kita mengkaitkannya dengan pemihakan tertentu, ya. Kalaupun kita lihat sekarang bagaimana Donald Trump dan seterusnya, saya rasa tantangan peradaban kita hari ini adalah bagaimana semua kita bisa menjaga nilai-nilai spiritualitas yang mewujud dalam hidup yang penuh dengan damai. Saya rasa itu yang penting, ya. Jadi momen-momen Hari Raya Keagamaan menjadi kesempatan untuk kita merenungkan siapa kita, mau kemana kita, dan apa makna hidup kita. Kalau hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, untuk agama kita sendiri, saya rasa itu pemahaman atau pandangan yang terlalu menyederhanakan, ya, kehidupan yang sangat kompleks. Justru kita belajar untuk saling mendengar, untuk saling merangkul, ya, untuk saling menghargai perbedaan-perbedaan di antara kita, dan menciptakan satu tatanan hidup bersama yang damai, yang adil bagi semua orang. Saya rasa itu yang penting. Sehingga kesempatan melakukan perjalanan ke Yerusalem, melihat situs-situs 3 agama itu dalam suasana waktu itu yang juga dalam keadaan yang damai, itu menunjukkan atau itu memberikan satu pesan untuk ayo, mari kita selalu hadirkan damai di mana saja kita berada, ya. Mungkin kita sangat terbatas dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik internasional, tetapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan yang terkecil, untuk menghadirkan damai di dalam keragaman, di dalam perbedaan, dalam hal ini perbedaan agama. Sekali lagi, selamat memperingati Isra Miraj bagi saudara dan sahabatku umat Islam. Semoga Hari Raya Keagamaan menjadi momentum yang baik untuk kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Esa, dan pada saat yang sama kita menjadi bagian dalam hubungan persaudaraan antar sesama manusia, bahkan dengan alam semesta yang saling menghidupkan satu dengan yang lain. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.